Jambu dan juga pengurus Masjid Ar-Rahman dan masjid-masjid yang lainnya serta musolah-musolah yang lainnya dan para jamaah pengajian Sila Jambu yang sama-sama dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Indahnya sejuknya di pagi hari ini Allah memberikan kekuatan iman kita, kekuatan niat kita. Begitu mudahnya langkah kita tatkala azan dikumandangkan, terdengar dari telinga kita, lubuk hati kita, seluruh panca indera kita mengajak untuk mengabdi, melaksanakan ibadah salat subuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ajakan tersebut kita terima dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suasana dingin yang sangat menyengat, namun inilah satu kekuatan niat, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah kita datang untuk memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulullah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mengangkat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan juga akan Allah berikan kasih sayangnya kepada kita. Setiap langkah dan hembusan nafas kita, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya serta akan menjadikan satu perbekalan untuk menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke hari Tuhan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita hidupkan amal sunnah-sunnahnya. Akan terangkat doa-doa kita, terangkat derajat kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul ummah di dunia wal akhirah. Para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita sempurnakan kaji kita dengan kita membaca istighfar, syahadat, kemudian Fatihah. Yang tentunya suratul Fatihah ini kita tujukan untuk guru-guru kita dan juga untuk orang-orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, dan guru-guru kita mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita dan guru-guru kita yang masih hidup diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditetapkan di sisinya, serta Allah berikan barokahnya dalam hidup dan rezekinya, dan Allah berikan perlindungan keselamatan dalam hidup dan syiarnya. Kemudian juga untuk orang-orang tua kita dan guru-guru kita telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tetapkan di sisinya, Allah bebaskan dari siksa kuburnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Kemudian juga untuk kita yang hadir, yang belum hadir, yang tidak hadir, semoga Allah bukakan mata hati kita, Allah bukakan kecerdasan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat segala penyakit-penyakit kita, Allah berkahi dalam hidup dan rezeki kita, serta Allah berikan perlindungan keselamatan dalam hidup kita. Kemudian juga untuk istri kita, semoga Allah jadikan istri yang solehah, anak dan keturunan-keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya أعوذ بالله
kita telah membasahi lisan kita, hati kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan pintu surga akan terbuka buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita coba pada pagi hari ini mendengarkan nasihat firman Allah, nasihat sabda Rasulullah yang mudah-mudahan berguna buat meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama. Karena sesungguhnya manisnya iman itu tatkala kita ibadah kepada Allah dengan baik dan juga tatkala kita berhubungan kepada sesama juga dengan baik. Inilah manisnya iman yang Nabi katakan bahwa manisnya seseorang iman itu akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan di dunia maupun di akhirat dan dampaknya mendapatkan ketenangan pikiran hati sehingga hati berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat dari firman Allah yang tertera di dalam surat Luqman, Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian di dalam surat Luqman bahwa Sayyidina Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku sayang, wahai anak belahan jiwa, wahai anak yang menjadi harapan, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar. Kita lihat bahwasannya memang syirik ini merupakan dalam kehidupan kita pasti mengalami. Kita pasti mengalami perbuatan syirik. Karena syirik ini ada dua. Ada syirik yang berdampak kepada akidah dan ada syirik yang tidak berdampak kepada akidah. Mana syirik yang berdampak kepada akidah? Dia mempercayai agama selain agama Islam, atau dia percaya kepada satu kekuatan makhluk Allah sehingga ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik yang memang berdampak kepada akidah. Ya, dia percaya kepada dukun, ya. Ini sekarang model-model kita ini banyak memang orang-orang yang mempercayai satu kekuatan dengan kekuatan Allah. Dukun dia percaya. Ketika memang dia ada satu masalah yang sangat besar, dia bukan bersandar kepada Allah, tapi menanyakan sesuatunya kepada dukun dan kepada paranormal. Atau juga dia mempercayai satu kekuatan selain Allah, pohonan yang besar dianggapnya itu mempunyai satu kekuatan, sehingga akhirnya pohon tersebut dijadikan satu tempat ibadah atau kekuatan ritual, ya. Sehingga akhirnya orang ini memang dinyatakan syirik, yang syiriknya ini berdampak kepada akidah. Atau kita lihat sekarang modelnya, kalau ada kecelakaan di jalan, kita sekarang sudah seperti orang-orang Nasrani, ya. Di tempat itu kita bikin lilin, kemudian kita bikin ritual. Nah, ini orang-orang Nasrani, nah sengaja memang kita lihat ajakan mereka, kita telah sampai kepada ajaran mereka. Lihat, coba kita lihat. Ketika ulama, mohon maaf lahir batin, Ustadz Uzair meninggal dunia, itu tempat kecelakaannya malamnya itu didatangi oleh orang-orang kita, kemudian dibikin ritual di situ. Ya. Dipasang lilin, kemudian tabur bunga. Nah, ini tidak begitu ajaran Islam sesungguhnya. Bukan tempat kecelakaannya yang harus didatangi, tapi harusnya kita berdoa kepada Allah lewat Baitullah yang memang ditoharokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tempat makomnya mereka. Orang-orang mulia, orang-orang soleh, makomnya kita datangkan, dan disitulah kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makomnya dia? Tempat tinggalnya, rumahnya dia. Yaitulah makomnya dia.
yang sehari-harinya dia hidup, dia menjalani kehidupan di rumahnya. Ini alangkah indah dan baiknya pada saat ada almarhum atau almarhumah kita berdoa di tempat kediamannya. Nah, oleh karena itu saya katakan lagi, syirik yang mengakibatkan mempengaruhi akidah inilah lazulmun azim. Ini perbuatan dosa yang sangat besar. Kemudian ada syirik yang tidak mempengaruhi kepada akidah. Mana contohnya? Yaitu ketika kita minum obat, kita katakan, ya kita baca bismillah, kita bilang saya dengan meminum obat pusing saya hilang. Itu syirik. Itu syirik. Tapi tidak berdampak kepada akidah. Tidak berdampak kepada akidah. Karena awalnya kita minum obat dengan membaca bismillah. Atau kita berangkat dari rumah kemarin naik kendaraan, kita katakan saya sampai ke rumah ini dengan naik motor. Ini syirik. Ya. Karena yang memberangkatkan kita, yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tipis nih. Dan sehari-harinya memang kita lakukan. Kita merasa dahaga, kita minum air, dan dengan air itu kita katakan dahaga saya hilang. Syirik. Tapi tidak berdampak kepada akidah. Ya. Jadi katakan boleh dikatakan syirik kecil. Nah, ini Allah akan ampuni kita pada saat kita meminum air tersebut atau mengakhiri meminum air tersebut kita baca alhamdulillah, maka Allah akan angkat segala dosa-dosa kita. Ini nasihat Luqmanul Hakim ini penting buat kita sekali. La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Jangan pernah kita menduakan Allah. Tanamkan akidah kita. Karena sesungguhnya tauhid kita ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan saja kita orang-orang yang beriman, tapi kita orang yang bertauhid, yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan perintah larangan Allah, dan menjalankan perintah Rasulullah, menjauhkan larangan Rasulullah. Itulah orang yang bertauhid. Ngaku-ngaku orang beriman banyak, saudara. Orang yang beriman banyak, namun hanya sekedar mempercayai adanya Allah. Dia tidak melaksanakan ibadah, dia tidak melaksanakan ajaran Rasulullah. Ini orang-orang yang beriman. Dia percaya aja kepada Allah, namun tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan tauhid kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini salah satunya nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anishkurni wa liwalidayk. Kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada kedua orang tua kita. Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang menyebabkan sempurnanya akan ciptaannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika kita lahir, alangkah indahnya lahir kita dari perut rahim ibu orang tua kita lahir ya dalam keadaan ya lihat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tanya apakah memang kita sudah bersyukur ketika kita lahir dari orang tua kita, ternyata belum. Sampai sekarang belum, saudara. Kalau bilang saya sudah sholat, itu tanda syukur, bukan kewajiban yang harus dijalankan. Saya sudah puasa, itu kewajiban yang harus dijalankan. Mau tidak mau, jalankan kewajiban. Saya sudah berhaji, itu juga kewajiban. Saya sudah zakat, itu juga kewajiban. Bukan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau orang yang bersyukur kepada Allah, maka hatinya tidak pernah lepas menyebut nama Allah. Bukan saja pada saat dia sholat, tapi di mana waktu, di mana tempat, baik keramaian kesunyian, baik terang maupun gelap, itu semua harus kita menyebut nama Allah. Apakah kita sudah bisa banyak menyebut nama Allah? Ternyata kelalaian kita yang lebih banyak daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah memberikan nasihat kepada kita sekali dalam firman-Nya surat Al-Ahzab. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Kita diingatkan untuk banyak menyebut nama Allah di mana saja kita berada, kita sebut nama Allah. Karena lubuk hati kita bagaimanapun sentralnya kepada Allah, kebersihan, kesucian ini ada di lubuk hati kita yang namanya qalbi.
Jadi kalau bahasa agama, hati itu bukan yang sakit liver, bukan, tapi itu jantung sebenarnya, saudara. Di dalam jantung itu ada seguran daging yang namanya alwi. Nah, alwi inilah yang memang dia hidup untuk menyebut nama Allah. Dia akan selalu banyak mengingat Allah, bahkan seandainya hati kita akan lebih hidup, alwi kita akan lebih hidup, kata Nabi, banyak-banyak engkau bersedekah. Karena pada saat kita bersedekah, maka ada aspek langsung alwi ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat, kita diingatkan banyak bersyukur kepada Allah, menyebut nama Allah terus menerus. Sampai sekarang kita juga belum bisa, saudara. Bahkan klien kita, keduniaan kita lebih kuat daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pikirkan pada saat kita kerja? Uang, rezeki. Kenapa bukan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Selalu kita mengingat ketika kita akan jalan kantor, pekerjaan kita yang kita ingat. Ya. Kenapa? Karena kalau pada saat kita lepas la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu dasarnya memang demikian. Tapi tatkala kita melangkah 2 menit atau 3 menit dari depan pintu rumah kita, apa yang kita ingat? Jarang kita menyebut nama Allah. Jarang kita selalu mengingat nama Allah. Terus sampai pekerjaan bukan nama Allah yang kita sebut, tapi keduniaan kita yang mengikuti kita, yang terus menghantui jiwa dan hati kita. Sehingga pantaslah kita dikatakan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih jauh kita, saudara. Lihat Rasulullah selalu mengingat dan menyebut nama Allah setiap hembusan nafasnya atau detak-detak jantung nadinya, itu selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pantas orang kafir pada saat orang munafik datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau kuat?" katanya. Apa kata Rasulullah? "Aku menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama Tuhanku tersebut." Apakah engkau kalau tidak engkau menyebut nama Tuhanmu, apakah engkau akan mati? Mati itu urusan Tuhanku, kata Allah. Kata Rasulullah. Maka orang kafir, orang munafik mengatakan, "Coba hentikan ya Rasulullah." Baik, hentikan. Maka disitulah Rasulullah SAW ketika menghentikan zikirnya kepada Allah, disitulah Rasulullah kena ilmu nuzum, saudara. Habis berdarah Rasulullah. Dari telinganya keluar darah, dari hidungnya keluar darah. Ya. Dan pada akhirnya orang itu tertawa lebar. Lihat Muhammad, katanya. Ya, lihat Muhammad. Ya, keluar darah dia karena memang hantaman daripada aku punya keluh. Maka sudah dia tertawa. Malaikat akhirnya menawarkan, "Ya Rasulullah, berikan aku kesempatan untuk menghajar." Jangan, kata Rasulullah. Sungguhnya aku diciptakan untuk rahmatan lil alamin. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk memberikan perlawanan, tidak, tapi aku rahmatan lil alamin. Nah, ini kita juga sama demikian. Pada saat kita tidak mengingat Allah, lihat bagaimana hati kita gulau, galau, dan juga banyak emosional kita dalam menghadapi kehidupan dunia maupun dalam pada saat kita ibadah kepada Allah. Orang yang ibadahnya lewat emosional itu tidak akan sampai sinar ilahiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergesa-gesa kita mengejar untuk sholat berjamaah, dia berlarian, itu tidak akan pernah sampai nur ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah hablum minallah harus dihadapi dengan ketenangan, keikhlasan, kekhusyuan, dan juga dalam kondisi yang prima. Ini kita lihat. Kita banyak sekarang melakukan hal seperti itu karena untuk mengejar pahala 27 derajat dalam kita sholat berjamaah. Kita terlambat, kita lari, itu tidak akan pernah sampai nur ilahiyah. Dan janganlah sekali-kali kita ibadah sholat berjamaah karena mengharap 27 derajat. Tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita harus sampaikan adalah niat karena Allah, keikhlasan kita kepada Allah. Sedangkan 20 derajat nilainya sudah pasti dikasih oleh Allah. Kita tidak minta pun Allah akan kasih. Apalagi kita minta. Jangan pernah mengharapkan kalau kita ibadah duduk di majelis taklim mengharapkan sesuatu selain kepada Allah. Mengharapkan pahala, mengharapkan hal-hal yang lain. Jangan pernah kita mengharapkan demikian. Tapi harapan kita
ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pantas ya kita ini ya harus banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Lihat mata kita nih, sampai sekarang dari masih bayi sampai sekarang masya Allah melihatkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Kebesaran Allah terlihat jelas. Sujud kita bagaimana kepada Allah? Lihat mata kita sehari-harinya kita lihat kebesaran Allah. Tapi kita bukan menyebut nama Allah, tapi emosional, nafsu yang akhirnya dapat mempertebal daripada kemauan kita, bukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita punya mata demikian? Lebih baik itu mata kita ditutup oleh Allah. Tidak melihat hal-hal yang memang keduniaan kita. Banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak melihat sesuatu pun yang memang keduniaan ini yang mempersonakan diri. Lihat seorang Habib Al-Habsyi. Dia buta dari masih kecil, ketika dia lahir dia sudah buta dan dia bersyukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur? Saya tidak banyak melihat keduniaan, namun hati saya hidup kepada Allah. Jangan katakan saya tidak bisa melihat kamu, katanya. Saya melihat kamu sedang apa, saya bisa lihat. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bermain, hati yang bermain. Kalau kita mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian jangan lupa juga kita bersyukur kepada orang tua kita. Kenapa orang tua kita untuk kita syukuri? Ternyata hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Orang tua kita lah yang mengandung kita, yang memang wahnan ala wahnin dari 1 bulan sampai 9 bulan, wahnan ala wahnin, susah payah. Dengan kasih sayang orang tua kita, dengan kelembutan langkah-langkah orang tua kita, dengan jari jemarinya orang tua kita begitu indahnya. Lihat, kita bisa lahir dengan selamat, saudara. Dibentuk Allah dengan sempurna ketika kita 4 bulan. Allah mengutus malaikat Jibril. Hai manusia, jadilah engkau kepala. Maka jadilah dia kepala. Dan tidak akan pernah lebih daripada firman Allah, perkataan Allah kepada makhluk. Ketika malaikat Jibril katakan jadilah engkau kepala, kepala telah dijadi. Berikut matanya, kemudian telinganya, kemudian hidungnya. Cakep, indah, luar biasa. Jadilah engkau kaki, jadilah dia kaki. Jadilah tangan. Ini semua memang anugerah dari Allah. Orang tua kita menjaga dan merawat kita dalam kandungan begitu indahnya, sehingga memang kita lahir dalam keadaan sempurna. Lalu kita lihat kenapa ada orang yang tidak sempurna, karena kepalanya 2, padahal jari jemarinya 6. Kadang kita lihat juga buburnya tidak ada. Ini kenapa? Bukan Allah yang menciptakan demikian, karena Allah sudah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lihat, nyata benar sesungguhnya Allah menciptakan manusia sempurna bentuknya, dalam-dalamannya, saraf-sarafnya, aliran darahnya, jantungnya, semuanya perabotan-perabotan dalam tubuh kita dilengkapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan luar biasa. Kalau kita lihat saraf-saraf kita ini 1 miliar, saudara, tapi sampai sekarang tidak ada yang bentrok dalam tubuh kita. Saraf kecerdasan kita 1.170.000, saudara. Saraf kecerdasan kita. Namun kita baru hanya mungkin 10 saraf kecerdasan kita yang terbuka. Belum seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh kita antara langit dan bumi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat disempurnakan. Lalu kenapa akhirnya ada kepala yang 2? Ini disebabkan karena obat. Obat itulah yang merangsang bahan kimia yang menghidupkan sel-sel daripada darahnya itu. Jangan dikatakan Allah tidak sempurna. Kok kenapa diciptakan demikian? Oh mungkin Allah lupa. Oh mungkin malaikat teledor. Tidak, saudara. Kitanya, orang kuatnya yang tidak bisa menjaga pemberian Allah. Obat itu akan berpengaruh kepada sel-sel darah kita. Dia akan hidup kembali dan dia akan membangun kepala ataupun jari ataupun kaki, sehingga akhirnya terjadilah ciptaan Allah itu ya yang kita lihat ya itu demikian. Nah, alhamdulillah orang tua kita menjaga kita lahir sempurna sampai sekarang sempurna,
cobalah kita bersyukur kepada orang tua kita, berterima kasih, datengin orang tua kita. Tatkala kita milad hari ulang tahun kita, apa yang kita syukuri kepada orang tua kita? Jangan kita tiup lilin, saudara, tapi datengin orang tua kita. Pada saat tanggal milad kita, itulah jihadnya orang tua kita. Tatkala melahirkan diri kita, mengeluarkan tubuh kita dari tubuh orang tua kita. Datangin orang tua kita. Kebetulan ini tanggal milad kita nih. Orang tua kita datangin. Dia berjihad, dia berjuang pada hari itu. Kita ingat dengan keringat, dengan tenaga ekstra luar biasa, dikeluarkan kita dengan sangat-sangat luar biasa. Maka yang pertama kali pada tanggal milad kita, ulang tahun kita, coba kita sujud kepada orang tua kita. Kita mohon ampun, kita mohon ridho, cium kakinya, cuci kakinya, biar segala jalan kemudahan ibadah kita kepada Allah itu akan lancar dan mudah. Bahkan dunia kita insya Allah akan barokah kalau kita banyak mengingat dan kebaikan kepada orang tua kita. Ajarin anak kita kalau milad. Ini hari lahir kita nih, tanggal berapa sekarang ini? Tanggal berapa ya? Tanggal 20 kebetulan. Datangin orang tua kita. Ingat, orang tua kita susah payah melahirkan kita, berjuang. Datangin, Bu, maafin saya. Hari ini ibu telah berjuang untuk mengeluarkan saya. Begitu besar tetesan keringat yang ibu keluarkan untuk saya. Hari ini maafkan kesalahan-kesalahan saya. Dan saya mohon dibukakan ridhonya ya ibu. Tapi sekarang coba lihat, gak ada yang mendatangi ibunya. Tidak ada yang mendatangi bapaknya pada saat miladnya. Bahkan kita lihat tiup lele. Ya. Nah ini tanda orang yang tidak bersyukur kepada orang tuanya. Benar gak Bang Pak? Nah, lihat, coba lihat. Kita ajaran anak kita udah salah. Ajarin, nah, kamu hari ini ulang tahun. Orang tua kamu tuh pada saat itu melahirkan kamu dengan susah payah. Datangin, cium kakinya, cuci kakinya, minta maaf kepadanya. Ajarkan kita sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga. Lihat orang tua kita wahdan ala wahdin. Kemudian wa fisaluhu fi amaini anishkur lillah. Orang tua kita mengandung kita, menyapi, menyusuin kita selama 2 tahun. Lihat udah mengandung dengan susah payah. Kemudian kita juga disapi, disusuin dua-dua selama 2 tahun. Ini begitu besar perjuangan orang tua kita. Allah kasih rezekinya tuh jangan dimatikan tuh air susu ibunya. Lihat orang-orang sekarang. Sekarang ada Bang Asi lagi. Ya, ini Nasrani punya ini. Ya. Bang Asi dari mana? Adanya Bang Asi Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Tapi diajarkan langsung seorang anak untuk menikmati rezekinya lewat kelembutan dan kasih sayang orang tuanya, ibunya. Jangan dijual atau jangan kita lihat disimpan-simpan airnya, lihat coba. Sesungguhnya 24 jam ya walaupun di dalam lemari itu masih itu sudah kadaluarsa. Karena waktunya 24 jam. Ya, ini lihat tanda syukur kita kepada Allah SWT. Datangin orang tua kita, ya. Karena orang tua kita lah yang memang ya memberikan rezekinya, susunya, ya sehingga memang kita menjadi orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat lagi nasihat Luqmanul Hakim, ya bunayya jalisil ulama. Ya, wahai anakku yang duduklah engkau bersama ulama. Wa zahimhum bi ruhmataika. Kemudian satukan hidupmu dengan ulama tersebut, ya. Insyaallah fa inna Allah yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah. Maka hati kamu akan hidup, ya, hati kamu akan hidup dengan binuril hikmah, dengan nasihat Allah, nasihat firman Rasulullah, nasihat sabda Rasulullah, dan nasihat firman Rasulullah. Jadi yang menghidupkan kita bukan nasihat orang-orang seperti guru-guru kita, bukan, tapi firman Allah. Ya. Tadi diambil dikupas, dibicarakan firman Allah. Sehingga firman Allah itulah yang menyebabkan hati kita hidup. Maka jangan jauh-jauh dari ulama. Duduk bersama para alim ulama. Cari ulama, jangan jauh-jauh. Karena sesungguhnya ulama binuril hikmah. Ya, qalbal kita, hati kita akan hidup karena memang firman Allah dan nasihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya bunayya, 'alaika bil 'ilm. Wahai anakku sayang, cari ilmu. Fa innaka iniftaqarta maka na jamala, maka na mal. Apa kata Luqmanul Hakim, wahai anakku sayang, cari ilmu. Seandainya engkau ditakdirkan menjadi orang yang susah atau tidak kaya, ya, fa innaka, maka sesungguhnya, ya, hak ilmumu itu adalah hartamu. Ya, jadi kita mencari ilmu bukan untuk kaya, ya. Kita mencari ilmu, kita ngaji supaya jangan dibohongin setan, dan kita sekolah jangan sampai juga dibohongin orang. Jadi ilmu ini, ilmu agama ini, ya, kita cari. Seandainya memang kita itu fakir, maka ilmu itulah menjadi sumber kekayaan. Dan seandainya kita kaya, maka jamalah, ilmu itu sebagai perhiasan dirimu, bukan untuk kesombongan dan memamerkan keduniaan kita, namun itu sebagai perhiasan kita biar kita cantik di mata Allah dan juga cantik di mata manusia. Artinya itulah kita sedekahkan, kita nafkahkan segala apa yang memang kita punya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin nasihat yang dapat saya sampaikan, ya, firman Allah dan sabda Rasulullah yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian, ya, karena sesungguhnya kita hidup butuh nasihat, ya, kita hidup butuh masukan dan sharing yang baik. Karena sesungguhnya kan hidup hati kita tatkala memang mendengar nama Allah kita sebut atau nama Allah disebut oleh orang, hiduplah hati kita, dan insya Allah semakin hari semakin baik kita berperilaku, berbuat dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada taklim kita setiap bulan yang kita lakukan atau setiap minggu, maka harus berdampak kepada nilai-nilai iman dan takwa kita serta perbuatan kita kepada Allah maupun kepada sesama. Mudah-mudahan ini semua menjadi satu perbekalan yang dapat menolong kita dari dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan juga semakin baik kita berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga nanti pada saat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita sekalian, ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, ya, sebagai nasihat Allah dan nasihat Rasulullah. Mari sama-sama kita baca istighfar, Fatihah, dan juga kita nanti tutup dengan doa. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan ridhonya kepada kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir